Bali banjir parah, itu sih sesuai prediksi banyak pihak. Teman-teman, kalian pasti lihat berita di Bali ya, karena banjir terparah sepanjang sejarah. Sampai belasan nyawa melayang dan banyak bangunan yang ambrol. Tapi ini bukan cuma soal curah hujan ekstrim, tapi pemerintah Provinsi Bali sendiri sudah mengakui musibah ini adalah karma dari ulah kita sendiri. Penyebab utamanya apa? Degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan yang sangat masif. Selama ini Bali digenjot buat pariwisata, tapi alamnya diabaikan. Dan sekarang kita menuai akibatnya. Coba kita setback ke belakang. Lihat pembangunan villa, cottage, hotel yang brutal di mana-mana. Lahan produktif kayak sawah dan hutan dihajar demi pembangunan properti kelas dunia. Data menunjukkan konversi hutan di Bali sekitar 490 hektar antara 2015 sampai 2024. Dan yang paling parah, daerah aliran sungai Ayung yang luasnya puluhan ribu hektar itu sekarang tutupan pohonnya tinggal 3% saja. Padahal idealnya kita butuh minimal 30% buat keseimbangan ekologis. Lahan resapan air sudah jadi beton, belum lagi kota dan pasar. Target ruang terbuka hijaunya 20% saja, baru terrealisasi sekitar 3,2%. Ini sih namanya krisis keadilan ruang. Semua lahan hijau direbut. Jadi ketika hujan datang, air tidak punya tempat resapan. Langsung jadi bencana bandang. Nah, setelah banjir parah dan kerugian triliunan, barulah Gubernur Bali berjanji akan melakukan moratorium alias penghentian sementara alih fungsi lahan produktif. Oke, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Moratorium itu bagus, tapi ini cuma langkah awal. Masalahnya, kerusakan sudah parah banget. Kita perlu tindakan yang lebih radikal dan nggak cuma menghentikan, tapi memulihkan. Bali bukan cuma buat turis, Bali itu rumah bagi masyarakat, petani, dan sistem subak yang jadi warisan dunia. Jangan korbankan masyarakat luas demi cuan jangka pendek. Jadi apa yang harus kita lakukan? Setidaknya 3 game changer utama yang kita harus lakukan segera mungkin. Pertama adalah penegakan hukum. Moratorium harus disusul audit total terhadap semua izin pembangunan di area resapan, sempadan sungai, dan sawah subak. Bangunan ilegal di bantaran sungai harus ditertibkan tanpa kromi dan pelanggarnya harus dijerat hukuman berat. Yang kedua, restorasi total. Terapkan program masif reboisasi das kritis untuk mencapai tutupan hutan 30%. Kemudian sektor pariwisata, korporasi, dan seluruh stakeholder wajib ikut berkontribusi dalam program ini sebagai bentuk ganti rugi ekologi. Yang ketiga, revitalisasi subak. Sistem subak, irigasi tradisional Bali itu bukan cuma pengairan, tapi juga alat mitigasi bencana banjir alami. Pemerintah harus menjamin perlindungan subak dari konversi dan menjadikannya benteng terakhir lahan resapan. Ingat teman-teman, keindahan Bali itu datang dari adanya keseimbangan antara alam, masyarakat, dan spiritual. Kalau alamnya rusak, pariwisata juga pasti hancur. Moratorium ini adalah kesempatan bagi kita untuk mewujudkan keadilan ekologis. Kita harus pastikan omongan moratorium ini benar-benar dijalankan secara konsisten. Kalau kalian Gen Z dan milenial di Bali, gimana sih cara kalian bantu jaga subak dan ruang terbuka hijau di lingkungan kalian? Kasih komen kalian di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan follow agar isu ini terus menjadi sorotan.